Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkah dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tengah saling melepaskan serangan. Xiaoyan meminta bantuan ke iblis Tianwu untuk memberikannya kristal hujan. Apa efek dari trik ini? Hancurkan untukku. Pria itu berteriak keras, dan gelombang kejut yang tak terlihat segera menyebar. Xiaoyan yang berada ratusan kaki jauhnya merasakan sesak di dadanya. Serangan Sonic. Jiwanya dalam keadaan linglung. Untungnya Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa dari alam. Jika tidak, suara ini akan sangat merusak jiwanya. Serangan Xiaoyan sangat hebat, tetapi sepertinya rentan terhadap pria itu. Dengan suara gemuruh, semuanya berantakan. Dengan kekuatannya sendiri, Xiaoyan tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Dia memikirkan tindakan pencegahan dalam pikirannya dengan cepat. Semakin banyak krisis yang dia hadapi, semakin jernih pikirannya. Senior, bisakah kamu memberiku hujan badai? Xiaoyan mengirim pesan ke Tianwu. Bintang ini telah gerimis sejak Tianwu muncul. Tapi itu tidak cukup. Ada 2 kristal hujan lagi yang diberikan Tianwu kepadanya. Ini adalah kartu truf dan gerakan membunuh terkuat Xiaoyan saat ini. Selain itu, ada 3 transformasi abadi dan iblis yang dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Tetapi beberapa besar peningkatannya tidak diketahui. Selain Yujing, cara terkuat Xiaoyan adalah jantung api dan jantung guntur di tubuhnya. Kekuatan keduanya harus menemukan cara untuk meledak, dan kekuatan aturan mereka harus melampaui pencerahan ini. Karena itu adalah aturannya sendiri. Xiaoyan segera membuat perhitungan dalam pikirannya tentang cara yang dia miliki sekarang. Meskipun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, Xiaoyan masih memikirkan cara untuk menang. Jika hanya ada satu titik ketakutan saja, maka tidak akan ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Hujan deras akan datang. Xiaoyan tidak menghalangi hujan yang turun ke tubuhnya. Keterampilan bertarung kuno yang diturunkan kepadanya oleh Tianwu berubah menjadi awan dan hujan. Dan aturan hujan juga berpengaruh pada Xiaoyan. Auranya mulai meningkat terus-menerus. Dan bahkan jika aura pria yang bergegas ke arahnya menyebar untuk menghalangi hujan, itu tidak dapat diblokir sepenuhnya. Mengganti awan dan hujan. Pada saat ini Xiaoyan melambaikan tangannya, dan air hujan berkumpul dan berubah menjadi tornado dan naga. Dia membuat naga air seperti yang digunakan Tianwu. Tentu saja kekuatannya jauh berbeda. Beberapa naga air mengaum. Setelah menggunakannya sekali, Xiaoyan memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan bertarung ini. Dia bisa mengendalikan air hujan dan mengubahnya menjadi tornado atau naga. Mengandalkan hujan badai yang dianugerahkan Tianwu, air hujan yang jatuh bisa diubah menjadi apa saja. Pikiran Xiaoyan bergerak lagi, dan air hujan di sekelilingnya melonjak. Dengan cepat mengembun menjadi kepala yang besar. Monster macam apa ini? Ukurannya luar biasa, ucap iblis Tianwu sambil menatap langit dengan hati-hati. Bayangan raksasa yang terus mengembun, seluruh air hujan dan lautan luas di permukaan tanah berubah menjadi tornado dan menyatu menuju langit. Ini Zhu Jiuyin. Saat kepala naga besar itu mengembun, penampilannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan Tianwu sepertinya mengenalinya. Hanya saja aku khawatir batasnya. Aku hanya bisa memadatkan satu kepala. Setelah Tianwu selesai berbicara, Xiaoyan sudah banyak berkeringat. Itu hanya kepala naga, tapi ukurannya puluhan ribu kaki, sebesar meteorit yang jatuh. Meski terkondensasi dari air, namun penampakannya seperti aslinya. Kemampuan pemahaman anak ini sungguh menakjubkan. Dalam waktu singkat dia mampu memahami semua perubahan di dunia, ucap Tianwu. Melihat kepala Zhu Jiuyin yang dipadatkan oleh Xiaoyan hanyalah kepala naga, itu sudah sangat sulit bagi Xiaoyan, dan dia tidak dapat terus memadatkan tubuh aslinya. Xiaoyan tidak lagi mengenal Zhu Jiuyin. Itu adalah tubuh asli Long Yi. Dia telah melihatnya beberapa kali, yang membuat ingatannya sangat dalam. Kepala Zhu Jiuyin yang terkondensasi oleh air hujan, di bawah kendali Xiaoyan ditelan ke arah pria itu. Meskipun pria itu telah mengalahkan serangan Xiaoyan, dia masih tidak bisa mendekati tubuh Xiaoyan. Trikmu ini tak lebih dari lengan belalang sembah yang bertindak sebagai kereta. Pria itu melayang di udara. Dia menarik nafas dalam-dalam. Seluruh dadanya membengkak, lalu tiba-tiba dia membuka mulutnya. Jelas tidak ada suara. Atau dengan kata lain, suaranya tidak lagi sesuatu yang bisa ditangkap telinga, tapi mata telanjang bisa melihat dampak suara selapis demi selapis.
Kepala raksasa Su Jiuyin tiba-tiba terhenti dan mulai menghilang karena pengaruh gelombang suara. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan tersebut setelah melihat ini. Mungkin waktunya singkat, dan ini adalah salah satu dari sedikit peluang yang dapat ditunda. Xiaoyan memegang damu di tangannya. Kemudian energi agung melonjak dari 10.000 roh. Selama ada cukup energi, cahaya biru yang keluar dari mata damu dengan cepat memadatkan batasan formasi. Lingkaran formasi dengan cepat mengembun. Tetapi kekuatannya jelas tidak cukup, dan lingkaran kedua dengan cepat muncul. Kecepatannya sudah sangat cepat, tapi gelombang suaranya menyelimuti seluruh area sekitarnya. Xiaoyan masih terpengaruh, dan jiwanya dalam keadaan linglung, merasakan sakit yang menyengat, seolah-olah ada duri tajam yang menusuknya ke dalam jiwa. Xiaoyan sangat kesakitan hingga pikirannya menjadi kosong sesaat. Tubuh fisik juga sangat terpengaruh. Darah mengalir kembali dan menyerang organ dalam Xiaoyan. Bang! Xiaoyan menggunakan kepala Su Jiuyin yang terkondensasi oleh air hujan untuk bertahan selama puluhan nafas. Ini di luar dugaannya, dan tentu saja juga di luar dugaan pria itu. Sepertinya dia tidak menyangka Xiaoyan akan mampu mengeluarkan metode seperti itu. Tapi ini bukanlah batas Xiaoyan. Puluhan nafas pendek ini telah memberi harapan pada Xiaoyan. Tangannya memang sangat kuat. Ini level keempat. Konon kabarnya dia adalah orang keempat dari Taisu. Setidaknya, di antara kekuatan tingkat keempat, kekuatan Taisu adalah yang paling sulit dipahami. Pikiran-pikiran muncul di benak Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan memikirkannya, dia meraih damu, dan formasi lingkaran ketiga sudah terkondensasi. Tetapi sebuah dampak membuat pikirannya menjadi kosong. Segera rasa sakit yang parah menular ke dalam jiwa dan tubuh Xiaoyan. Darah muncrat dari ketujuh lubang pada saat yang bersamaan, dan matanya berlumuran darah. Menderita kematian. Gelombang paksaan datang, dan Xiaoyan menjerit kesakitan sambil memegangi kepalanya di pelukannya. Teknik melolong dewa. Pria itu tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Xiaoyan. Suaranya berubah lagi, dan segera sebuah patung raksasa muncul di belakang Xiaoyan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan jari-jarinya, lalu menghantamkannya ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia adalah dewa yang dipanggil oleh pria ini. Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya, dan rasa sakit itu membuatnya seperti kehilangan akal sehatnya. Ketika iblis Tianwu melihat pemandangan ini, dia menghela nafas panjang. Kesenjangan kekuatan masih terlalu besar. Dia kalah. Apakah Raja Iblis tidak akan mengambil tindakan? Buaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia kalah, sebab dan akibat sudah diselesaikan. Aku tidak banyak membantunya, dan aku tidak bisa membantunya lagi. Bang! Pada saat ini 3 lapisan formasi muncul di bawah Xiaoyan. Lapisan-lapisan itu bertumpuk satu sama lain. Kekuatan pengekangan naik ke langit, dan patung raksasa yang menabrak Xiaoyan segera menghilang. Pria itu tentu terkejut, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa dia juga berada dalam formasi ini. Sial, kapan dia membentuk formasi sebesar itu? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.